Baik, saya bacakan soalnya. Segumpal tembaga bermassa 350 gram dibentuk menjadi benda berongga agar benda itu melayang ketika ini harusnya celupkan ya, dicelupkan dalam minyak bermassa jenis 0,7 gram per centimeter pangkat 3. Maka volume benda itu adalah titik titik titik. Oke, ini sebenarnya tidak rumit. Kalau kamu masih ingat informasi medis tentang keadaan benda di dalam satu fluida, eh, melayang itu syaratnya adalah massa jenis benda harus sama dengan massa jenis fluida di mana dia akan melayang, begitu ya. Dari mana kita dapatkan ini? Ini sebenarnya dari hukum Archimedes tentang gaya api. Dan misalkan ada apa namanya? Ada sebuah benda di dalam sebuah wadah berisi cairan, yang saya gambarkan sebagai benda warna hitam. Dia melayang jika dia berada di bagian tengah gitu ya. Artinya semua volumenya tercelup ke dalam fluida. Nah, pada keadaan melayang itu syaratkan dengan gaya apung, ini F apung yang dialami oleh benda, itu sama dengan gaya berat yang dialami benda sebab atau W-nya. Dari mana kita dapatkan itu? Itu dari hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan nol. Jadi kita anggap bejananya adalah berisi air yang tenang gitu ya. Bendanya dicelupkan, dia akan masuk ke dalam fluida tapi tidak mencapai dasar dan dia tenang di sana di tengah. Nah, gaya-gaya yang bekerja adalah gaya apung yang arahnya ke atas ditambah gaya berat yang arahnya ke bawah. Ini sama dengan nol. Ya, karena arahnya ke bawah kita pakai tanda negatif saja gitu ya. Plus minus W gaya berat. Maka gaya apung itu sama dengan berat benda. Gaya apung sendiri tadi sudah kita bahas nomor satu adalah massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali volume benda yang tercelup. Sementara berat dari benda ini sama dengan massa dikali gravitasi gitu ya. Massa benda adalah massa jenis benda dikali volume benda dikali percepatan gravitasi. Artinya adalah massa jenis benda dikali ini saya tulis fluida F massa jenis fluida dikali kecepatan gravitasi dikali volume benda. Oke, percepatan gravitasi bisa kita coret karena nilainya sama. Nah, ini V celup yang tercelup eh, kalau kita lihat sama dengan V benda ya atau V benda keseluruhan sehingga ini bisa dicoret karena nilainya sama. Sehingga memberikan syarat yang sudah kita tuliskan di atas. Rho F sama dengan rho benda gitu. Jadi ini penjelasannya. Oke, saya sengaja membuat penjelasan dengan lambat begitu supaya kita ingat kembali konsepnya. Kalau kamu sedang akan mengikuti Olimpiade, sebaiknya kamu tidak perlu menulis-nuliskan seperti ini lagi. Kalau kamu uh, ingat ya, gitu. Maksudnya nggak perlu diturunkan lagi persamaannya, langsung dikerjakan saja. Oke, ditanyakan volume dari benda atau tembaga itu saat dia dibuat berongga. Kenapa dibuat berongga? Supaya volumenya lebih besar. Mengapa volumenya lebih besar? Supaya massa jenisnya semakin mengecil gitu ya. Kita tahu tembaga itu massa jenisnya besar kalau dia dibuat padat, sehingga dia akan tenggelam. Oke, maka volumenya adalah massanya dikali dengan massa jenis tembaga itu sendiri atau benda. Tapi kita lihat dari syarat melayang ini, massa jenis tembaga harus sama dengan massa jenis kalau tadi kata minyak. Maka massa tembaga terus MT dikali massa jenis minyak atau dalam hal ini fluida sama dengan 350 gram. Mohon maaf ini dibagi ya, dibagi bukan dikali.
dibagi 0,7 gram per centimeter pangkat 7. 350 dibagi 0,7 adalah 3.500 dibagi 7. 35 bagi 7 itu 5, di nolnya 2, 500 gram per gram bisa kita coret. Ini sentimeternya lebih ke atas gitu ya. 500 cm pangkat 3. Jadi volume benda atau tembaga yang berongga, yang dibentuk menjadi berongga, itu harus sebesar 500 cm pangkat 3 supaya dia bisa melayang di dalam minyak gitu. Opsi jawabannya adalah bagian D. Oke, baik, seperti biasa kalau kamu menemukan kesalahan dalam penjelasan, baik dalam perhitungan angka-angkanya atau konsepnya salah, tolong disampaikan di kolom komentar. Kalau kamu menyukai konten-konten seperti ini, pembahasan soal, silakan di like. Dan kalau bersedia, silakan boleh di subscribe juga channelnya. Terima kasih. Kita akan bertemu kembali di video-video berikutnya.